Seks itu kita pasti konteksnya kita membahasnya adalah untuk suami istri ya. Konteksnya Hmm. halal dong, ya enggak sih? Nah, Ya. problemnya, bukan problem sih, ya problem. Problemnya adalah kita itu dibesarkan di society yang seringkali menganggap seks itu adalah dosa, seks itu adalah memalukan, seks itu menjijikan, dan seks itu adalah bukan hal yang pantas dibicarakan antara orang tua dengan anaknya. Sehingga seringkali sang anak akhirnya karena tidak mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dia percaya, dalam hal ini teraman tuh sumbernya sebetulnya adalah orang tuanya ya. Akhirnya dia mencari di luaran sana dengan cara yang mungkin ada yang nyarinya, syukur-syukur kalau cuma googling doang nemu informasi yang masih sepadan ya. Tapi kalau sampai nyarinya ke, maaf ya, kayak video dan lain-lain, nah itu agak bahaya gitu. Sebetulnya kalau kita bicara dengan seks itu bukan masalah penis dimasukin ke dalam vagina aja. Itu kompleks banget ya problemnya. Dan kalau ditanya seberapa penting, uniknya tahu nggak di Islam nih, pasti teman-teman pernah dengar ya. Di Islam itu kalian pernah mikir nggak sih, kenapa ya kok sampai ada hadis dari dua dua perspektif? Aku bilangnya gini, dua perspektif ya. Hadis yang pertama itu yang menyebutkan bahwa seorang malaikat akan melaknat seorang istri, intinya jika dia menolak untuk berhubungan seks dengan prianya. Intinya kayak gitu kan, dengan suaminya. Kira-kira kayak gitu bunyi hadisnya. Itu adalah perspektif yang menunjukkan bahwa sepenting itu seks untuk suami. Se-urgent itu seks untuk suami. Sampai-sampai kalau istri menolak, ya, malaikat melaknat sampai pagi. Tapi jangan salah, teman-teman. Ada hadis juga tentang seks, tentang hubungan seks, ada berhubungan seks. Perspektifnya adalah istri. Ini menarik loh. Apa coba? Pernah dengar kan hadis yang menyatakan bahwa menceritakan kisah bahwa Rasulullah itu terhadap Aisyah atau terhadap istri-istrinya juga sebelum berhubungan seks itu merayu dulu, ya kan? Terus juga bermesraan dulu dan lain-lain dan lain-lain yang menunjukkan bahwa lebih alangkah mulianya jika sebelum berhubungan seks itu dilakukan foreplay. Karena buat istri foreplay itu penting. Menarik banget loh. Jadi hadis ini muncul menurut aku tuh setara banget. Perspektif untuk suami ada, perspektif dari pihak istri pun ada. Karena seringkali aku sendiri ya akhirnya mendapati curhatan dari berbagai netizen nih, kejadian di lapangan nih ya teman-teman ya. Banyak banget pihak suami yang saat berhubungan seks dia geradak geruduk aja, main buka celananya, main buka baju istrinya, main masukin penis ke dalam vaginanya. Sehingga apa efeknya? Istrinya merasa tidak dihormati loh sama suaminya. Emang gue apaan main pakai-pakai aja udah berhubungan seks, begitu suaminya udah keluar, udah klimaks, istrinya ditinggal tidur. Emang gue apaan? Ada perasaan tidak dihargai, tidak dihormati dan dilecehkan gitu sama suaminya. Jadi teman-teman harus hati-hati bahwa saat berhubungan seks ya, respect satu sama lain itu sangatlah dibutuhkan. Respect. Nah, sekarang pertanyaannya, nah itu udah menunjukkan, aku udah nggak usah jelasin lagi seberapa penting. Kalau hadis kita udah sampai menunjukkan punya hadis seperti itu dan ada perspektif dari pihak suami dan pihak istri, dan bahkan sampai ke tata cara bercocok tanamnya loh, ya. Lubang-lubang mana aja yang boleh, do and don'ts-nya tuh ketahuan dan lain-lain. Dan teman-teman tahu nggak, Allah menciptakan klitoris bagi istri, fungsinya apa? Menciptakan klitoris pada wanita fungsinya apa? Klitoris sekecil itu fungsinya tidak lain tidak bukan cuma satu, untuk merasakan kenikmatan seksual. Gak ada lagi manfaat yang lain. Ya, teman-teman mungkin jangan-jangan aku juga khawatirnya ada yang belum tahu manfaat apa namanya fungsi klitoris itu apa. Cuma satu. Itu adalah untuk merasakan untuk stimulasi seksual, dan kalau distimulasi itu bisa meraih orgasme dari pihak perempuannya. Coba, cuma satu fungsi klitoris. Pertanyaan aku, kalian tahu nggak klitoris itu yang mana? Nah, jadi PR selanjutnya adalah, di sini aku asumsinya karena ini adalah acaranya Jemput Jodohmu ya, artinya mungkin pesertanya belum merit.
pertanyaan aku selanjutnya, ini pertanyaan pertama udah terjawab, seberapa penting kalian udah tahu itu penting ya. Dan kenapa harus halal, harus menikah segala macam itu kok itu kita belum bicara masalah halal haram ya. Logikanya adalah pertama, seks itu harus eksklusif untuk mencegah infeksi menular seksual. Itu harus eksklusif ya.